Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa di perbuatanmu. Di hidupku. Teman-teman, kita satukan dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami bersyukur atas karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada komunitas kami PABT ini untuk dapat berkumpul kembali secara online. Kami juga memohon atas penyertaan-Mu selalu agar kami dapat bertumbuh secara iman dan semakin berbuah. Bapa, berikan selalu Sheila penyertaan Roh Kudus-Mu agar Sheila dapat menyampaikan firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi iman bagi iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sheila silahkan. Thank you Linda, thank you Cindy. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, Shalom. Oke, kita hari ini, PA kita hari ini akan membahas tentang multiply. Multiply, apa itu multiply? Maksud dari multiply itu adalah menjadi lebih banyak. Mungkin Bapak dan Ibu mempertanyakan, kenapa saya harus menjadi lebih banyak? Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya pernah mendengar istilah harus berbuah, harus berbuah, harus mencari jiwa, harus membawa buah, atau dengar istilah bawa jiwa ke gereja, bawa jiwa ke gereja. Saya yakin Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan dasarnya adalah, apa memang kita harus menjadi lebih banyak? Apa memang kita harus berbuah? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau memang kita harus menjadi lebih banyak, bagaimana caranya agar kita tuh bisa berbuah secara maksimal, seperti itu. Jadi itu adalah dua pertanyaan dasar untuk PA kita hari ini adalah, apakah kita harus berbuah menjadi lebih banyak? Lalu pertanyaan kedua adalah, bagaimana kalau memang itu sesuatu yang harus, bagaimana saya, Anda dan saya bisa berbuah dan menjadi lebih banyak? Teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya, berbuah menjadi lebih banyak itu adalah sebuah kewajiban Anda dan saya sebagai seorang Kristen. Coba kita bisa ingat-ingat ya, pada waktu kita kelar misa, di akhir dari misa, mau misa virtual, mau misa kita hadir, Romo akan mengatakan yang sama, yaitu pergilah kau diutus. Dan kita sama-sama jawab amin. Kalau ditanya misalnya, diutus untuk apa? Saya yakin Bapak dan Ibu semua bisa jawab, oh, diutus untuk mewartakan firman Tuhan, diutus untuk mewartakan kabar sukacita, diutus untuk mewartakan kebenaran. Saya yakin semuanya bisa menjawab itu, gitu. Bahwa kita diutus. Tapi apa sebenarnya maksud dari perutusan itu? Diutus untuk mengabarkan sukacita, kebenaran, keselamatan, diutus untuk mewartakan tentang Yesus. Sebenarnya ujung-ujung dari perutusan itu adalah agar Anda dan saya itu bisa berbuah, bisa menghasilkan anak-anak rohani. Itu adalah ujung dari perutusan itu. Jadi dengan mewartakan kabar gembira, dengan mewartakan keselamatan, dengan mewartakan damai sejahtera, dengan mewartakan sukacita, kita itu sedang diminta untuk multiply, menghasilkan buah. Oh ya, dasarnya apa? Coba kita buka Matius 28 ayat yang ke-18.
Matius 28, ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak dan Ibu semuanya, ayat ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Karena ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, maka ayat ini adalah ayat yang penting. Oke? Ini yang pertama, ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Lalu yang kedua, ini bukan hanya keluar dari mulut Tuhan Yesus, tapi ini Tuhan omongkan sebelum dia naik ke surga. Ingat ya Bapak dan Ibu ya, pesan terakhir dari siapapun deh, pesan terakhir dari siapapun, itu selalu kita anggap pesan yang paling penting. Contohnya misalnya kalau nenek kakek kita atau orang tua kita meninggal, maka pesan yang terakhir itu kita akan selalu usahakan untuk lakukan apa yang menjadi pesan terakhirnya itu tadi, karena itu amanat terakhirnya. Nah, ayat 19 ini, 18, 19, 20 sebetulnya ini adalah amanat terakhir dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Makanya amanat ini disebut sebagai amanat agung. Gereja kita menyebutnya sebagai amanat agung. Dan gereja kita memakai ini sebagai perutusan yang setiap kali kita aminkan di akhir misa. Tuhan bilang, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dia mengutus Anda dan saya untuk membawa seluruh bangsa, orang-orang lain yang ada di sekitar kita untuk menjadi seorang murid. Nah, masalahnya untuk melakukan tugas perutusan ini agar orang lain bisa menjadi seorang murid, saya harus jadi murid duluan. Nggak mungkin saya bisa memuridkan orang lain kalau saya sendiri belum menjadi seorang murid kan. Jadi saya harus memuridkan orang lain dulu. Saya harus memuridkan diri sendiri dulu, baru saya bisa memuridkan orang lain. Itu nggak mungkin saya bisa memuridkan orang lain kalau saya sendiri bukan seorang murid gitu. Nah, kita harus bisa membedakan. Murid beda dengan pengikut. Maka kalau saya mau menjadi seorang murid, nggak boleh berhenti menjadi pengikut doang. Seorang pengikut, dia itu ikut Tuhan. Saya biasanya kasih bahasa ya, kasih istilah. Ada namanya murid, ada yang namanya pengikut. Ada yang namanya orang beriman, ada yang namanya orang percaya. Kita harus menjadi seorang murid, kita harus menjadi seorang beriman. Kenapa? Kalau kita cuma sekedar orang percaya atau pengikut, orang percaya itu atau pengikut, dia itu percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Dia percaya kalau Yesus itu adalah anak Allah. Dia percaya kalau Yesus itu adalah penebus. Dia percaya kalau Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Dia percaya dan dia ikut Yesus. Tetapi dia belum menjadi seorang beriman atau seorang murid. Karena namanya murid, dia punya ketaatan. Seorang murid akan menggali untuk mengenal Tuhannya atau gurunya dengan lebih dalam lagi, dengan lebih dalam lagi. Seorang murid atau seorang beriman, dia berani bayar harga, dia berani untuk sangkal diri, dia berani untuk berubah, dan terutama dia berani untuk hidup di dalam ketaatan. Seorang murid atau seorang beriman tidak menganggap dirinya sebagai subjek, tetapi yang menjadi subjek adalah Tuhannya. Karena Tuhan adalah subjek dan diri sendiri adalah objek, maka dia punya ketaatan. Maka dia tahu hukum otoritas dan dia tidak mementingkan egonya pribadi. Walaupun apa yang disuruh gurunya itu tadi mungkin berbeda dengan kehendak dagingnya, mungkin berbeda dengan cara dia berpikir gitu. Tetapi dia tetap hidup di dalam ketaatan karena apa? Hanya mau nurut sama gurunya. Itu. Jadi Anda dan saya harus menjadi seorang murid. Jangan berhenti hanya sekedar percaya aja. Karena satu-satunya cara kita bisa berbuah untuk memuridkan orang lain adalah bila saya sendiri sudah menjadi seorang murid. Seperti itu. Nah, jadi pertanyaan pertama, apakah berbuah itu harus? Iya, berbuah itu harus. Bahkan ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus sendiri.
Untuk Bapak Ibu yang sudah ikut CAP, ayat dasar dari CAP adalah ini. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Hanya 3 ayat, tetapi dibahas selama sekian puluh kali pertemuan untuk kita mengerti bahwa Anda dan saya harus menjadi seorang murid dahulu agar kita bisa memuridkan orang lain. Multiply, berbuah menjadi lebih banyak. Jadi sekali lagi, apakah berbuah itu harus? Iya, itu adalah wajib. Nah, berikutnya, buah seperti apa yang Tuhan itu mau? Coba kita buka di Matius 7 ayat yang ke-19. Matius 7 ayat yang ke-19. Ini buah yang Tuhan mau. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang di dalam api. Coba dan Bapak dan Ibu baca di dalam Alkitab sendiri di rumah ya. Sekali lagi baca ayat ini di dalam hati. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pertanyaan saya, pohon yang dimaksud di dalam ayat 19 itu tadi berbuah apa enggak? Coba yang ngomong pohon ini tidak berbuah, pohon yang ditebang ini tadi tidak berbuah, coba yang anggap ini tidak berbuah boleh angkat tangan. Oke, siapa sambil dibaca lagi, siapa yang berpikir bahwa pohon yang ditebang ini berbuah? Boleh angkat tangan. Oke, Bapak dan Ibu, ayat ini juga keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini adalah sesuatu yang penting. Segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri di dalam Alkitab itu adalah sesuatu yang penting. Ayat bilang, Yesus bilang, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pohon itu berbuah. Pohon ini berbuah, tapi buahnya tidak bagus. Akibatnya apa? Karena buahnya tidak bagus, maka pohon ini pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak dan Ibu, perkataan ini keras banget. Ayat ini keras banget. Dan ayat ini keluar dari mulut Tuhan Yesus. Maka ini adalah sesuatu yang serius. Anda dan saya harus berbuah. Dan buah yang Anda dan saya hasilkan harus buah yang baik. Gak boleh buah yang ecek-ecek. Gak boleh buah yang masam. Gak boleh buah yang bolong-bolong. Karena apa? Karena Tuhan mau Anda dan saya berbuah yang baik. Karena kalau buah kita bukan sesuatu yang baik, ada resiko pohon kehidupan kita ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi ini adalah sesuatu yang keras sekali. Buah yang baik itu seperti apa? Buah yang baik itu kayak gini. Kalau misalnya saya makan buah apel dan saya rasa buah itu manis, maka saya akan ambil biji buah apel itu tadi, saya tanam di kebun sampai biji itu tadi menjadi pohon dan berbuah, dan saya bisa makan buah dari pohon yang baru tumbuh itu tadi, dan saya rasakan buah itu manis, sehingga biji dari pohon yang baru itu tadi bisa saya tanam lagi untuk menghasilkan pohon yang kedua. Itu adalah buah yang baik. Itu adalah buah yang baik. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari seperti ini. Misalnya saya menghasilkan buah orang yang hidup di dalam Kristus. Dan nama orang itu adalah Dian. Dian ikut Yesus karena keteladanan saya. Dian ikut Yesus karena dia melihat cara hidup saya. Maka Dian bukan hanya dibaptis, tapi Dian menerima Yesus untuk hidup di dalam dirinya. Maka Yesus ada di dalam diri Dian. Nah, kalau Dian sudah percaya dan menerima Yesus, Dian itu belum buah saya loh. Dian itu belum buah saya. Walaupun dia sudah dibaptis dan Yesus sudah hidup di dalam dirinya. Tetapi kalau Dian berbuah lagi, misalnya buah dari Dian adalah
Dewi, gitu. Dan Dewi hidup di dalam Yesus, dia hidup di dalam ketaatan, dia hidup di dalam kelembutan, sehingga setiap orang bisa melihat bahwa ada Yesus hidup di dalam Dewi. Ya, berarti ini kan saya sudah nurun dari saya ke Dian ke Dewi, gitu. Diannya sudah ada hasil Dewi. Baru saya diomong berbuah. Karena apa? Dian udah menghasilkan anak. Baru saya diomong berbuah. Karena sudah terbukti gaya hidup Dian menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Itu baru disebut buah. Kalau saya baru menghasilkan Dian, belum ada buah. Tapi kalau Dian sudah berbuah yang lain, baru saya terhitung sudah menghasilkan buah. Jadi buah yang baik itu adalah buah yang bisa menghasilkan buah lagi, yang bisa menghasilkan buah lagi, yang bisa menghasilkan buah lagi. Itu baru disebut buah yang baik. Maka Anda dan saya harus berjuang. Bukan hanya untuk membawa orang ke komunitas, bukan hanya untuk membawa orang ke gereja, tapi terlebih penting membawa orang hidup di dalam Kristus, sehingga dia hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam dia. Kalau dia hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam dia, baru orang tersebut bisa menghasilkan keteladanan bagi orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Bapak dan Ibu, kalau cuma sekedar bawa orang dibaptis, itu gampang. Itu gampang. Tawarin aja dengan duit gitu ya, misalnya kebetulan saya juga pelayanan di LDD dan di situ ada banyak sekali orang jalanan. Kalau misalnya saya tawarin, ayo siapa yang mau dibaptis, saya kasih duit 1 juta, nggak usah gede-gede, 1 juta, banyak langsung yang antri mau dibaptis. Tapi apakah lewat pembaptisan itu menjamin orang tersebut hidup di dalam Yesus? No. Apakah dengan baptisan itu menjamin ada Yesus nanti bakal hidup selama-lamanya di dalam diri dia? No. Apakah orang itu bakal berbuah lagi? Belum tentu juga. Jadi memang yang terpenting adalah membawa orang tersebut hidup di dalam Yesus. Itu baru menjadi calon dari buah pelayananku. Nah, teman-teman, aku tahu untuk menghasilkan buah yang baik itu bukan sesuatu yang gampang. Dan itu harus dimulai dari diri sendiri. Dari hati kita sendiri. Dari mindset kita sendiri. Dari kesederhanaan, dari kerendah hatian kita sendiri. Maka Alkitab mengajarkan kepada kita ada level buah yang harus Anda dan saya hasilkan di dalam kehidupan ini. Level yang pertama kita sebut dengan buah pertobatan. Matius 3 ayat 8. Matius 3 ayat 8. Kalau yang pakai catatan, boleh dicatat. Ini ada ayat paralelnya di Lukas 3 ayat 8. Sama ngomongnya. Matius 3 ayat 8 dan Lukas 3 ayat 8. Ngomongnya sama. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini buah level pertama yang harus Anda dan saya hasilkan. Buah pertobatan. Buah pertobatan itu kayak apa sih? Buah pertobatan itu adalah sebuah perubahan fisikal, perubahan drastis yang berubah, yang ada keluar dari dalam diri kita pada saat kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jadi bisa aja setelah berjumpa dengan Yesus, saya yang tadinya penjudi sekarang udah nggak berjudi lagi. Saya yang tadinya nggak mau ke gereja, sekarang udah bisa ke gereja dan berdoa. Saya yang tadinya suka mukulin anak-anak, sekarang udah nggak mukulin anak-anak. Itu yang namanya buah pertobatan. Sesuatu perubahan fisik yang paling gampang dilihat bila kita mengalami sebuah pertobatan, bila kita mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ini level pertama. Tapi jelas kita nggak boleh mandek di level ini ya. Kita harus masuk lebih dalam lagi sehingga kita menghasilkan buah yang lebih bagus lagi. Lalu buah yang kedua itu apa? Level yang kedua itu apa? Bapak dan Ibu, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu harus Anda dan saya alami. Dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu bukan cuma sekali loh. Tapi perjumpaan itu harus ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Dan perjumpaan-perjumpaan itu harus makin hari makin bisa kita nikmati. Gak ada bedanya dengan orang pacaran.
Orang pacaran, yuk kita jadian yuk, udah ketemu, ya kita jadian gitu. Kan bukan berarti udah bilang, oh ya oke aku jadian sama kamu, iya kita pacaran sekarang. Kan bukan berarti kita bilang, oke kita pacaran terus besok nggak ketemu lagi kan. Kita akan ketemu lagi. Dan kita akan makin senang kalau ketemu dia. Setengah jam nggak cukup. 1 jam besok lagi ketemu nggak cukup lagi. Dan kita akan rindu untuk ketemu lagi dan ketemu lagi untuk mengenal dia lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Itu sebetulnya harus kita lakukan dengan Tuhan. Adakan perjumpaan pribadi dengan dia lagi dan lagi dan lagi. Sehingga setiap kali kita berjumpa dia, kita bukan hanya mengenal dia dengan lebih dalam, tapi kita juga diubahkan lebih lagi. Kayak orang pacaran, Bapak dan Ibu. Saya orang Jawa, suami orang Jakarta yang totok. Saya makanannya tempe sama pecel. Tapi karena orang Jakarta totok kan makanannya macam-macam ya. Ada apa itu namanya, ayam arak, kayak gitu-gituan. Saya tadinya nggak doyan, lama-lama jadi doyan. Karena apa? Terpengaruh. Ketularan gitu. Relasi kita dengan Tuhan itu juga menular. Bukan hanya membuat saya lebih mengerti dia, tapi membuat saya ketularan dia. Maka kalau saya ketularan dia, saya ini akan berubah. Itu. Jadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan akan membuat kita mengalami satu buah pertobatan. Buah pertobatan ini sifatnya adalah fisikal dan akan tampak dari luar. Tapi buah yang kedua disebut sebagai buah roh. Dan buah roh ini sifatnya ke dalam kita. Mengubah karakter kita. Mengubah inner kita. Saya yakin Bapak dan Ibu ini sudah pernah mendengar tentang buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Ini adalah ayat yang sangat umum tentang buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Di sini dikatakan, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak dan Ibu, aku hanya mau sedikit info. Buah roh itu ada 1, bukan 9. Ada 1, tapi berhubungan satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena ini adalah sebuah kesatuan. Perhatikan kata-kata di Alkitab. Kata-katanya adalah buah roh, bukan buah-buah roh. Boleh cek juga di Alkitab yang bahasa Inggris. Kata-katanya adalah fruit, 1 singular, bukan fruits. Jadi buah roh itu ada 1, tapi ada 9 rasa yang tergabung menjadi 1. Gitu. Dan semuanya adalah connected satu dengan yang lainnya. Maka karena berhubungan satu dengan yang lain, perbedaannya itu tidak mungkin drastis. Yang saya maksud, misalnya gini, kalau nilai sukacita saya, misalnya nilainya 7, maka kelemah lembutan saya nggak mungkin nilainya cuma 2. Pasti nilainya ancer-ancer lah, 6 atau 8 gitu. Kalau lemah lembut saya misalnya nilainya 6, nggak mungkin kesabaran saya juga cuma 3. Pasti ancer-ancer mau 5 atau mungkin 7 gitu. Jadi perbedaannya itu cuma dikit-dikit. Kenapa? Karena ini semuanya connected satu dengan yang lain. Dimulai dengan kasih, diakhiri dengan penguasaan diri. Asalnya semua adalah kasih. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Jadi dia yang supply kasih itu. Dia yang supply kekuatan, kemampuan kita untuk mengasihi. Sehingga setelah kita mengasihi, kita ada kasih. Kita ada sukacita, kita ada damai, kita ada sabar, kita ada murah hati, ada kebaikan, dan segala-galanya termasuk sampai penguasaan diri. Semuanya ini nyambung. Dan pasti nilai levelnya itu kurang lebih sama. Ini. Kalau kita sudah menghasilkan buah roh, sebenarnya ini bicara buah roh, ini bicara tentang karakter kita. Sabar itu karakter loh. Lemah lembut itu sekarakter. Sukacita itu juga asalnya dari dalam. Damai sejahtera itu juga asalnya dari dalam. Kalau hati kita tidak ada kasih, kalau hati kita tidak ada bersyukur dengan keadaan, gak mungkin kita ada sukacita. Gak mungkin kita ada damai sejahtera. Jadi semuanya itu asalnya dari kasih yang ada di dalam kita. Karakter kita.
Maka Bapak dan Ibu, sekali lagi, kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita pasti berubah. Dan perubahan yang pertama adalah buah pertobatan. Secara fisikal kita kelihatan. Lalu kita bergaul lagi lebih erat dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan menghasilkan buah level yang kedua, yaitu buah roh yang mengubah karakter kita. Yang membuat kita menghasilkan karakter-karakter Kristus yang disebut dengan sebuah roh ini tadi. Ini sebetulnya adalah inti dari kekristenan. Inti dari kekristenan bukan, oh saya udah ikut camp, oh saya devosi koronka setiap hari, oh saya devosi ini, saya devosi itu, saya ikut banyak kegiatan, saya bikin acara ini itu, saya banyak donasi, saya kenal banyak romo. No, itu bukan inti dari kekristenan. Tapi inti dari kekristenan adalah bagaimana Anda dan saya berubah secara karakter, sehingga makin hari karakter kita makin menjadi seperti Kristus. Matius 5 ayat 48. Kita diminta untuk berubah karakter kita yang diubah itu tadi. Karena apa? Kalau saya sudah menghasilkan buah karakter atau buah roh, baru kita bisa menghasilkan buah yang ketiga, yaitu buah jiwa. Gak mungkin saya bisa menghasilkan buah jiwa kalau karakter saya sudah jeblok. Mungkin donasi saya miliaran, mungkin saya kenal semua romo dan uskup, mungkin saya masuk 20-30 komunitas, mungkin saya hafal 1000 ayat seperti itu, mungkin saya punya anak asuh banyak, wah kayaknya udah luar biasa banget ya kegiatan rohaninya. Tetapi kalau karakter saya masih marah-marah, karakter saya masih gampang tersinggung, kata-kata saya masih banyak menyakitkan orang lain, apakah kira-kira semua orang yang sudah saya kasih donasi, anak asuh yang saya pelihara, bisa melihat ada Yesus hidup di dalam aku? Enggak. Karena mulutku pahit, karena sikapku kasar, karena egoku masih tinggi. Jadi Bapak dan Ibu, buah roh akan buah roh karakter akan menuntun kita untuk bisa menghasilkan buah jiwa. Kita tidak bisa menghasilkan buah jiwa yang bagus kalau saya sendiri belum diubahkan. Jadi hari ini sekali lagi diingatkan, kalau kita mau multiply, menghasilkan buah yang bagus, maka kita harus melatih diri sendiri. Makin rendah hati, agar setiap perjumpaan kita dengan Tuhan bukan lagi mengubah orang lain, bukan lagi menambah knowledge saya, tapi mengubah inner saya. Karena tujuan daripada semua ini tadi agar kita bisa menghasilkan buah jiwa yang baik. Itu. Berikutnya, pertanyaan yang kedua. Kalau sekarang kita sudah mengerti bahwa berbuah itu wajib, harus. Bahkan kita diminta untuk menghasilkan buah yang baik. Dan langkahnya adalah kita menghasilkan buah pertobatan dulu, lalu buah roh ke inner saya, lalu kita menghasilkan buah jiwa. Pertanyaan yang kedua, bagaimana saya bisa berbuah dengan maksimal? Cek mungkin ke diri sendiri. Sudah berapa lama saya menjadi seorang Katolik dan berapa banyak buah yang sudah saya hasilkan? Ini mungkin bisa menjadi bahan introspeksi kita sendiri. Untuk menjawab ini, kita akan buka satu perikop di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Aku akan minta tolong Alfa untuk bacakan perikop ini. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2,
dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadaku, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut, dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Thank you, Alfa. Oke, Bapak dan Ibu perhatiin ya, saya yakin semuanya udah sangat familiar dengan perikop ini. Perhatiin di ayat 14, dikatakan sebab hal kerajaan surga. Jadi apa sih hal kerajaan surga? Hal kerajaan surga itu bicara tentang sesuatu yang mutlak. Sesuatu yang mutlak. Harta kerajaan Allah yang sifatnya adalah mutlak. Dan harta kerajaan Allah yang sifatnya mutlak itu tadi dipercayakan kepada Anda dan saya. Oke, saya lanjutkan ya. Hal kerajaan surga, ingat ini adalah sesuatu yang mutlak, milik Allah, harta Allah. Dan dia berikan cerita seperti ini. Hal kerajaan surga yang mutlak, harta Allah ini tadi adalah sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri. Pergi ke luar negeri itu kan bicara tentang proses yang lama, proses waktu yang lama. Karena si tuan ini tadi, pemilik harta yang mutlak itu tadi, sedang mau pergi dengan jangka waktu yang lama, maka apa yang dia lakukan? Dia percayakan harta-hartanya yang mutlak itu tadi kepada orang-orang. Dan orang-orang itu adalah Anda dan saya.
Kita tahu perikop tentang talenta. Jadi sekarang kita tahu harta kerajaan surga itu adalah harta Allah yang sifatnya mutlak, dan pergi ke luar negeri itu bicara tentang proses yang lama. Pemilik harta, si bos, pemilik harta yang mutlak ini lagi mau pergi lama, dan dia percayakan hartanya kepada Anda dan saya. Kita sebut harta itu biasanya kita sebut dengan talenta-talenta. Nah, Bapak Ibu, jangan berpikir talenta itu adalah bisa nyanyi, bisa main instrumen, bisa melukis, bisa nari, bisa ngajar, bisa yang sifatnya biasanya kayak art gitu. Enggak. Talenta itu bukan hanya bicara tentang itu loh. Talenta itu bicara tentang banyak hal. Segala kelebihan-kelebihan yang Anda dan saya hari ini punya, itulah talenta. Jadi bukan hanya sekedar bisa nyanyi, bisa main musik. Enggak. Tapi termasuk akal budi kita, kepintaran kita, tenaga kita, lidah bibir kita. Hari ini kalau kita masih punya jempol yang sehat, kita bisa berhubungan dengan orang lewat jempol, itu adalah talenta juga. Kesehatan kita, fisik kita itu adalah talenta. Dan terlebih lagi, hari ini kita punya tenaga, kita punya waktu, kita punya daya pikir yang sehat, itu talenta. Dan yang paling penting adalah kita punya talenta kesehatan dan kita punya talenta kehidupan. Itu semua adalah talenta-talenta yang sebetulnya bukan punya kita loh. Ingat, ini adalah harta kerajaan Allah. Jadi itu semua bukan punya kita, tapi punya Allah, hartanya Allah yang Dia percayakan kepada kita untuk kita kelola. Untuk kita kelola, bukan untuk kita nikmatin sendiri, tapi itu untuk kita kelola. Tuhan suruh kelola. Dan coba kita lihat di ayat 7 ya. Di ayat 27 itu bilang, karena itu sudah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uangnya, supaya sekembaliku aku menerimanya dengan bunganya. Garis bawain kata-kata dengan bunganya. Harta kerajaan Allah yang kita sebut dengan talenta itu tadi, Alkitab menyebut dengan uang, berarti itu sesuatu yang berharga juga. Harta Allah yang Dia percayakan kepada kita. Dan setelah si bos pergi lama, Dia suruh kita kelola, pada saat Dia balik nanti ketemu dengan kita, Tuhan minta apa? Tuhan minta bunganya. Tuhan minta bunganya. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini apapun yang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya, kita harus mempertanggungjawabkan saat Dia datang. Mempertanggungjawabkan dan setor modal itu tadi beserta dengan bunga-bunganya. Cek hari ini, kelebihan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada aku. Kalau aku ada umur, aku ada tenaga, aku ada pola pikir yang sehat, aku ada saudara-saudara, aku ada kesehatan. Bagaimana aku kelola itu semua selama ini? Tuhan boleh kita kelola untuk diri kita sendiri, tapi bukan 100% untuk diri kita sendiri. Karena di ayat 27, Dia minta nanti akhirnya beserta dengan bunga-bunganya, dan itu adalah pertanggungjawaban kita. Jadi, jangan lakukan semuanya hanya untuk diri sendiri. Tadi di awal aku udah ingatkan bahwa saya ini bukan subjek, tapi Tuhan adalah subjeknya. Kita ini cuma pekerja yang dipercaya. Namanya pekerja yang dipercaya, harusnya saya bisa dipercaya. Tapi bukan mengingkari kepercayaan itu tadi. Jadi jangan lakukan apa-apa untuk diri sendiri, tapi kelola segala sesuatu, uang, waktu, tenaga, kesehatan, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk texting. Saya bisa berpikir cerdas, saya bisa atur waktu dengan baik, saya bisa manage keuangan, saya punya koneksi yang baik. Pakai itu tadi, kelola itu tadi untuk melakukan tugas perutusan kita, sehingga di ujungnya nanti kita bisa menghasilkan buah jiwa. Itu yang harusnya kita kelola. Jadi pelayanan kita jangan cuma sekedar pelayanan jasmani aja. Apa itu maksudnya pelayanan jasmani? Ya pelayanan jasmani itu jadi usher, jadi singer, kelola event, itu bukan sesuatu yang salah. Tapi kalau kita cuma sekedar jadi usher, sekedar jadi singer, sekedar kelola event, sekedar atur kegiatan ini itu tanpa menunjukkan karakter buah rohku,
itu yang namanya pelayanan jasmani. Dan tidak akan bisa menghasilkan buah jiwa. Tapi pada waktu aku melakukan kegiatanku, baik di dalam lingkungan gereja, maupun di dalam keluarga, maupun di dalam pelayanan apapun itu, mungkin create event, KRK atau PD atau Bible study, mungkin aku lagi create event makan malam dengan keluarga, tapi aku lakukan dengan lemah lembut, dengan sukacita, dengan perkataan yang tertata, dengan mulut yang manis, dengan wajah yang manis, dengan hati yang damai. Di situ aku sebetulnya sudah mengelola talenta-talenta beserta dengan buah roh yang sedang aku usahakan untuk tingkatkan. Dan di situ aku bisa menghasilkan buah jiwa. Tapi kalau aku cuma sekedar, organize aja deh, manage sesuatu deh, tapi aku tidak tunjukkan buah rohku, aku tidak akan bisa menghasilkan buah jiwa. Jadi tidak akan bisa maksimal juga gitu. Padahal di ujung-ujung nanti kan Tuhan mau bunga-bunganya dari apa yang sudah dia dipercayakan kepada kita. Waktuku ini loh, tenagaku ini loh, aku pakai apa? Iya buat create event, iya buat pelayanan di gereja, tapi pelayanannya sambil marah-marah, pelayanannya sambil maki-maki orang, pelayanannya sambil perintah-perintah gitu. Dimintain tolong sedikit, akunya yang ngambek. Ada orang yang nggak setuju dengan aku, akunya yang baper gitu. Ya aku nggak bisa menghasilkan buah jiwa. Maka aku nggak bisa maksimal. Karena apa? Aku memang melakukan sesuatu di gereja, tapi karakterku tidak menghasilkan buah roh. Kalau aku tidak bisa menghasilkan buah roh, bagaimana aku bisa menghasilkan buah jiwa? Jadi Bapak dan Ibu, semuanya ini connected. Buah pertobatan, buah roh yang adalah karakter, buah jiwa, dan kita kelola bersama dengan talenta yang Tuhan udah percayakan kepada kita. Baru kita bisa menghasilkan buah yang bagus, maksimal. Yang bisa kita setorkan kepada Tuhan, bunga-bunganya nanti. Tapi Tuhan itu baik, ya Bapak dan Ibu ya. Ayat 16-17, dia bilang, kalau dia percayakan 5, dia minta bunganya 5. Kalau dia percayakan 2, dia minta buahnya 2. Itu adalah bukti kebaikan Tuhan, karena dia nggak minta lebih daripada modalnya. Kalau kita bisa kasih lebih, ya itu namanya bonus gitu. Tapi Tuhan nggak suruh kita kerja rodi. Tuhan nggak suruh kita kerja rodi, dia tahu kasih kita kesanggupan gitu. Dan itulah kebaikan Tuhan. Dia tidak suruh kita kerja rodi, dia minta sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sekarang bagian kita nih, refleksi. Kalau kita multi talenta hari ini, aku yakin kita semua multi talenta. Dan multi talenta itu tadi bukan sebuah kebanggaan. Kalau hari ini aku sehat, hari ini aku banyak koneksi, hari ini aku pinter, hari ini aku bisa atur ini itu, hari ini aku punya kesehatan, aku punya dana, aku punya keluarga, aku bisa bikin ini itu semua adalah multi talenta. Dan multi talenta itu tadi bukan kebanggaan. Karena apa? Kalau Tuhan percayakan kepada kita multi talenta, kita harus kelola talenta-talenta itu demi kemuliaan nama Tuhan. Bahasanya kerennya gitu kan, demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau demi kemuliaan nama Tuhan berarti subjeknya adalah Tuhan, bukan aku. Karena subjeknya adalah Tuhan, maka biarkan Tuhan yang membuat semua ini terpalir. Yang penting aku bisa jaga karakterku. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendakku terjadi, jangan sampai aku kepancing dan jadi nggak sabar. Kalau ada sesuatu yang gagal misalnya, nggak usah aku kepancing dan mengeluarkan kata-kata kasar misalnya seperti itu. Nggak usah aku kecewa atau aku mungkin keluar dari komunitas gitu. Nggak usah seperti itu. Karena apa? Yang harus kita kelola adalah talenta dan buah roh. Baru kita bisa menghasilkan buah jiwa. Jadi Bapak dan Ibu, multi talenta itu bukan sebuah kebanggaan, tapi adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan suruh Anda dan saya pakai bersama-sama dengan buah roh agar kita bisa menghasilkan buah jiwa. Ini yang sebetulnya terjadi di dalam gereja. 2000 tahun yang lalu, gereja hanya dimulai dari 12 orang rasul. Tapi kalau hari ini, gereja bisa menjadi 2 billion orang. Itu adalah karena buah yang berbuah baik. Yang berbuah baik, yang berbuah baik. Dan hari ini tongkat estafet itu ada di tangan Anda dan saya untuk generasi berikutnya. Sanggupkah Anda dan saya mengelola karakter yang Tuhan sudah percayakan kepada kita beserta dengan buah-buah roh
yang harus kita hasilkan sehingga kita bisa menghasilkan generasi gereja yang baik untuk berikutnya. Itu yang menjadi tanggung jawab kita hari ini. Bapak dan Ibu, ayat 15 ini menunjukkan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang tahu kesanggupan kita. Tuhan gak nuntut kita lebih dari kesanggupan kita untuk kerja overdosis mati-matian. Enggak. Tapi questionnya adalah, saya mau lakukan bagian kita apa enggak? Saya menganggap diri saya subjek. Atau saya menganggap Tuhan sebagai subjeknya. Kalau kita tidak kelola ini semua tadi dengan bagus, akibatnya apa? Ayat 26. Maka jawab tuannya ini untuk orang yang cuma dikasih 1 talenta dan dia tidak kelola, dia cuma pendem doang. Dan Tuhan bilang apa? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Bapak dan Ibu, orang yang tidak kelola talenta ini gak melakukan kejahatan-kejahatan loh. Tapi dia nggak mencuri, dia nggak membunuh, dia nggak melakukan kejahatan apapun juga. Dia cuman mendem, bahasa Jawanya mendem, nyimpen itu talenta-talentanya dan dia nggak kelola dengan baik. Tapi Tuhan panggil dia sebagai hamba yang jahat dan malas. Bapak dan Ibu, aku yakin kita semua nggak mau dipanggil sebagai hamba yang jahat dan malas ini. Maka ingetin diri sendiri, panggil diri sendiri, hey Sheila, kamu harus kelola apa yang Tuhan udah percayakan pada kamu. Talenta-talenta itu bukan untuk kebanggaan, tapi talenta-talenta itu untuk dikelola bersama dengan karakter-karakter agar kita bisa menghasilkan buah jiwa yang bisa kita setorkan kepada Tuhan nanti. Itu. Dan di ayat perikop ini juga kita bisa lihat, belajar sifat Allah. Sifat Allah itu ada di ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadamu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ayat 29, saya sambung 23 dan 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Ini bicara tentang sifat Allah. Ingat bahwa seluruh perikop ini adalah gambaran daripada kerajaan Allah. Sesuatu yang sifatnya mutlak. Maka di sini digambarkan sifat Allah yang menuntut kita setia pada perkara kecil. Maka dia akan berikan kepada perkara-perkara yang besar. Sifat Allah adalah bila kita setia pada perkara kecil, dia akan tambah-tambahkan. Tapi kalau hal kecil aja kita nggak setia, dia akan ambil balik. Bahkan kalau kita sudah punya pun banyak, kita nggak kelola dengan baik, dia akan ambil semuanya itu tadi. Jadi bagian kita juga. Apa yang Tuhan udah percayakan, kelola. Karena Tuhan akan terus tambah-tambahkan. Dan kelola itu adalah paralel antara apa yang Tuhan sudah percayakan dengan karakter-karakter buah roh yang harus Anda dan saya bangun. Sehingga kita bisa menghasilkan buah jiwa yang baik. Multiply, menghasilkan buah yang baik. Bapak dan Ibu, aku tahu untuk melakukan ini bukan sesuatu yang gampang. Sering kita berpikir, ya pokoknya kan aku udah ke gereja, pokoknya aku sudah donasi, pokoknya aku udah belajar firman gitu. Tapi kita susah untuk berefleksi pada diri sendiri, untuk mengubah diri sendiri. Maka untuk bisa menghasilkan buah yang maksimal ini tadi, buah pertobatan, buah roh, buah jiwa, sambil mengelola semua talenta yang Tuhan udah percayakan kepada Anda dan saya, agar kita bisa lakukan itu dengan baik, coba kita pertanyakan diri sendiri dulu. Apa saya sudah tahu? Apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidupku? Coba pertanyakan ke diri sendiri. Ini bahan refleksi kita juga. Apa yang menjadi rencana Tuhan untuk hidupku? Tuhan kasih aku lahir, hidup di sini, sampai umur sekian, hari ini, apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidupku? Apa aku sudah tahu apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidupku? Bapak dan Ibu, sepanjang hidup kita, seringkali kita terlalu fokus pada tujuan kita pribadi. Dan tujuan kita pribadi itu enggak jauh-jauh dari cari duit,
cari rumah lebih bagus, nyekolahin anak-anak, gedein anak-anak, butuh duit untuk anak-anak itu. Nggak jauh-jauh dari duit. Sering yang menjadi tujuan hidup kita itu sering hanya di kisaran itu tadi. Tapi apa yang sebenarnya menjadi tujuan Tuhan atas hidupku? Kalau kita sudah mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidupku, maka saya tidak akan gampang tergoncang dengan keadaan. Saya tidak akan gampang jatuh karena keadaan. Saya tidak akan gampang galau atau muntung saat keadaan di bawah. Saya juga tidak akan gampang lari dari Tuhan saat keadaanku lagi di atas. Bapak dan Ibu, kita baru bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupku bila kita punya komitmen terhadap komunitas. PA atau komunitas apapun juga yang kalau kita di Bunda Teresa maka kita punya komitmen tiap Kamis jam 2 kita akan berkomunitas dan untuk membahas ayat ini adalah komitmen kita. Dan itu harus menjadi komitmen. Kalau kita punya komitmen di dalam berkomunitas untuk membaca firman bersama-sama, maka lama-lama kita akan mengerti tujuan Tuhan di dalam hidupku. Saat kita sudah mengerti tujuan Tuhan di dalam hidupku, lalu misalnya kita pindah kerja, kita punya teman baru, kita menikah, kita pindah lokasi, kita nggak akan gampang ke bawah arus. Karena kita sudah ngerti apa yang jadi tujuan Tuhan dalam hidupku. Tapi kalau saya nggak ngerti tujuan Tuhan terhadap aku itu apa, maka saat ada teman ngajak arisan, temennya apa misalnya minum-minum, maka kita akan ikut. Oke, nggak apa-apa. Saat ada teman lagi yang ngajakin hobinya apa gitu, kita keluar malam, kita akan gampang ikut, gampang ke bawah arus, itu aja loh. Makanya kita harus punya komitmen sehingga kita ngerti rencana Tuhan atas hidupku gitu. Kita nggak gampang galau, kita nggak akan ke bawah arus gitu. Karena saya sudah punya konsistensi di dalam melakukan tujuan menjalani hidup itu tadi. Dan kita akan menjadi ke bawah arus juga kalau kita nggak punya komitmen. Itu adalah pada saat iblis kuasa gelap akan makin gampang mempengaruhi kita pada saat kita off. Karena apa? Iblis akan selalu berusaha untuk menjatuhkan kita. Jadi komitmen terhadap komunitas itu wajib sifatnya. Karena kalau kita nggak komit on off, maka di situ ada celah untuk membawa kita jauh dari Tuhan sehingga kita tidak bisa berbuah. Lukas 4 ayat 13. Ini tentang pencobaan di padang gurun. Pada waktu Yesus dicobai, di akhir pencobaannya, iblis tidak mati. Iblis tidak ngapa-ngapain. Dia cuman mundur. Iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan apa? Menunggu waktu yang baik. Iblis nggak ngapa-ngapain. Di akhir percobaannya iblis nggak ngapa-ngapain. Iblis cuma mundur. Iblis nggak mati, iblis nggak ngilang. Iblis cuma mundur. Dan pada saat dia mundur, dia ngapain? Dia menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Saat kita off. Saat kita tidak komitmen. Jadi Bapak dan Ibu, untuk bisa berbuah baik, kita harus mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Dan itu butuh komitmen di dalam komunitas. Saat kita komit di dalam komunitas, kita belajar untuk mengerti firman, mendengar firman dengan hati yang terbuka. Karena kalau kita tidak mendengar firman dengan hati yang terbuka, firman pun juga nggak bisa masuk. Firman juga nggak bisa masuk. Jadi kita harus punya kerendahan hati untuk bisa mengerti firman itu. Setiap kali saya membaca firman, biarkan ayat itu bicara pribadi kepada saya sendiri. Biarkan firman itu bicara pribadi. Jadi jangan bilang, oh ini ayat ini cocok buat kamu Monik, ayat ini cocok buat kamu Cindy. Cindy kamu nggak boleh gini karena firman ini bilang gitu. Monik kamu nggak boleh gini karena firman ini bilang gitu. No, nggak ada urusannya sama orang lain. Tapi biarkan firman itu bicara untuk saya pribadi. Karena apa? Tuhan punya tujuan untuk saya. Saya dilahirkan di saat ini, di tahun ini, di posisi seperti ini. Saya diberi talenta-talenta ini karena Tuhan mau saya menjalankan rencananya untuk hidup saya, untuk Dia gitu.
rencananya dalam hidup saya untuk dia gitu. Maka Tuhan berfirman untuk saya, bukan untuk Cindy, bukan untuk Monik. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus punya kerendahan hati saat PA atau membaca firman, agar firman itu bisa berbicara kepada saya pribadi dan mengubah saya. Itu poinnya. Ingat, kita harus berubah bukan hanya secara lahiriah, tapi kita harus menghasilkan buah roh, yaitu berubah secara inner, menghasilkan karakter yang bagus, menghasilkan buah roh yang bagus. Gak mungkin saya bisa menghasilkan buah roh yang bagus kalau saya tidak bisa membaca firman dengan kerendahan hati dan membiarkan firman itu berbicara kepada saya. Tapi kalau saya sudah bisa membiarkan bicara itu kepada saya, firman itu bicara kepada saya, maka saya sedang melatih diri untuk bisa peka pada suara Tuhan. Saat saya sudah makin peka pada suara Tuhan, maka saya akan makin mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup saya. Kenapa Tuhan ciptakan saya? Kenapa saya lahir di sini? Kenapa saya hidup di dalam sikon ini? Kenapa Tuhan kasih saya talenta-talenta ini? Untuk apa? Di mana saya harus berbuah? Apa yang menjadi calon-calon? Siapa yang menjadi calon-calon dari buah pelayananku? Itu Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana kita bisa berbuah maksimal sehingga Tuhan tidak panggil saya sebagai hamba yang jahat dan malas? Jawabannya adalah kita harus punya komitmen terhadap komunitas kita. Membaca firman dengan hati yang terbuka sehingga saya sendiri yang lebih dahulu diubahkan lewat perjumpaan pribadi saya di dalam firman itu, Tuhan bicara dengan saya. Sehingga saya bisa menghasilkan buah roh, dan mengelola setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada aku. Sehingga aku bisa menghasilkan buah jiwa. Kata kuncinya cuma satu. Fokus. Fokus pada apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidupku. Fokus pada apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidupku. Bukan tujuanku pribadi, tapi tujuan Tuhan atas hidupku. Kalau aku hanya memperjuangkan tujuanku pribadi, pemikiranku pribadi, sudut pandangku pribadi, caraku pribadi, aku akan gampang ke bawah arus. Aku akan gampang kecewa bila sesuatu tidak terjadi sesuai dengan kehendakku. Aku akan bisa marah bila ada orang berbeda dengan aku. Tapi kalau aku membiarkan rencana Tuhan terjadi di dalam aku, dan aku fokus untuk menjalankan itu, aku akan gampang, bahasa hari-harinya, cincai sama keadaan. Gampang cincai sama keadaan. Karena apa? Aku nggak mau kepancing. Biar buah rohku nggak ngedrop istilahnya. Lemah lembutanku nggak ngedrop. Kesabaran nggak ngedrop. Penguasaan diri nggak ngedrop. Seperti itu. Jadi kita belajar, kata kuncinya fokus pada apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidupku. Satu contoh yang bagus ya di dalam Alkitab itu adalah Gideon. Gideon itu sebetulnya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan pilih dia menjadi seorang hakim. Dan pada saat Tuhan angkat dia menjadi seorang hakim, Tuhan suruh dia milih anak buahnya, prajuritnya. Dan pada waktu Gideon ini nurutnya luar biasa sama Tuhan. Walaupun jalan yang Tuhan tunjukkan kepada dia itu aneh-aneh gitu ya. Tapi Gideon itu nurut. Satu hari Gideon itu disuruh sama Tuhan. Gideon, suruh anak buahmu itu minum di sungai. Nanti yang minumnya dihirup itu maksudnya kepalanya nyebur ke sungai, lalu dia minum, dia nggak boleh jadi prajuritmu. Tapi yang minumnya itu diserok, terus bawa tangannya begitu, itu boleh jadi prajurit. Dan pada saat Gideon lakukan itu, suruh orang minum, mungkin orang udah kepanasan kali ya di padang gurun dia. Begitu melihat sungai, seneng nyebur semua dan minum. Akhirnya kelihatan pada waktu Gideon, ayo pergi minum gitu ya. Yang minumnya cuma nyerok itu sisa 300. Cuma 300 orang doang gitu. Terus Gideon bilang, Tuhan, yang minumnya cuma gini. Serok cuma 300 Tuhan. Ya Tuhan bilang nggak apa-apa. Kalau Tuhan perang siapa yang bisa ngalahin gitu. Dan Gideon nurut gitu. Maksudnya apa di sini?
Bapak dan Ibu, dunia ini adalah sebuah peperangan. Dan kita diminta untuk fokus pada apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup kita. Pada saat kita hidup di dalam dunia, kalau kita nyebur dan kita menikmati semuanya itu tadi untuk diri sendiri, orang nyebur ya dia menikmati dinginnya air, segernya air untuk dirinya sendiri, dia nggak bisa fokus. Ada serangan di depan, dia nggak bisa lihat. Karena apa? Karena dia lagi nyebur kan kepalanya. Tapi orang yang minum dengan gini, dia aware dengan keadaan. Dia bisa tetap melihat sekelilingan. Dia tetap memenuhi kebutuhan jasmaninya, tapi dia juga bisa melihat keadaan psikonya. Dan Tuhan suka itu. Tuhan suka itu. Maka Tuhan mau Anda dan saya fokus. Yes, kebutuhan hidup kita harus dipenuhi. Keluarga kita, komunitas kita, anak-anak kita, yes, itu semua harus dipenuhi. Itu juga kewajiban kita juga gitu. Tapi kita tetap harus fokus. Dan pada saat kita fokus, maka Tuhan yang akan memenangkan peperangan hidup kita. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini kita diingatkan satu kata kunci, fokus. Kalau tujuan hidup kita jelas, kalau warna kita jelas, kalau prinsip hidup kita jelas, kita akan tahan banting. Nggak akan gampang ke bawah arus. Dan kalau kita berat, kita nggak sanggup, Tuhan yang akan kirim ke penolong. Bagian kita adalah satu, punya kerendahan hatian untuk terus dibentuk dan mengalami perjumpaan-perjumpaan pribadi lewat firman Tuhan di dalam komitmen kita berkomunitas. Sehingga saya bukan hanya menghasilkan buah pertobatan, tapi saya menghasilkan buah roh yang saya kelola bersama dengan talenta-talenta agar aku bisa menghasilkan buah jiwa yang baik. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru padanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak dan Ibu, tugas perutusan ini sudah kita aminkan loh. Agar apa? Agar orang-orang di luar sana bisa mendengar nama Tuhan. Bukan hanya bisa mendengar nama Tuhan, tapi mereka juga menerima dan percaya dan mengalami Tuhan sendiri lewat siapa? Lewat kita. Lewat talenta yang Tuhan percayakan, lewat karakter buah roh yang sudah kita kelola. Itu. Jadi itu yang harus kita lakukan sekarang. Kalau kita sudah aminkan tugas perutusan itu tadi, bertahun-tahun setiap minggu, bahkan mungkin sekarang lewat virtual misa kita aminkan tugas perutusan itu tadi, setiap hari pertanyaannya, sudah berapa jiwa saya bawa? Kenapa saya belum lakukan janji itu? Jadi Bapak dan Ibu, hari ini kita diingatkan, kita harus berbuah maksimal. Dan buah kita harus baik. Untuk bisa menghasilkan buah yang baik, saya harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Merefleksikan, membiarkan firman berbicara untuk saya pribadi. Karena saya punya hati yang lemah, hati yang rendah hati. Untuk terbuka atas firman itu, untuk bercermin pada firman itu. Agar firman itu mengubah saya dulu. Saat firman itu mengubah saya dulu, baru saya bisa pakai talenta-talenta itu tadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan lagi dipakai untuk kepentinganku pribadi, tapi dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak dan Ibu, kita harus terus berjuang di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengerti apa yang rencananya di dalam hidup saya. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mampu mengelola buah roh saya. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin juga kita bisa mengelola talenta-talenta untuk Tuhan, bukan lagi untuk diri kita sendiri. Saya tidak akan masuk lebih jauh lagi karena waktunya sudah mepet, tapi boleh dicatat Hosea 4 ayat 6, 2 Petrus 3 ayat 18,
2 Petrus 5 ayat 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Ada banyak sekali ayatnya sebetulnya. Itu semua bicara tentang pentingnya pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Namanya kenal Tuhan, itu harus kenal pribadi. Jadi nggak kayak gini. Saya dengar misalnya, saya dengar Alfa ini orangnya gini gitu. Tapi kan nggak kenal sendiri gitu. Tapi kalau misalnya, saya kenal Alfa, dia orangnya seperti ini gitu. Kan kita kenal sendiri. Jadi kenal sama Tuhan itu bukan dengar dari orang lain, tapi kita harus kenal pribadi. Makanya harus punya perjumpaan pribadi itu tadi nonstop, ada terus sehingga kita makin kenal gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang ini mungkin di 2 minggu berikutnya, sehingga kalau kita punya pengenalan pribadi dengan Tuhan, kita akan bisa menjadi yang namanya Kristen akar, bukan Kristen daun. Apa itu Kristen akar, apa itu Kristen daun? Gini, Kristen daun, hidup kita itu kan selalu diperumpamakan kayak pohon ya. Kalau ada pohon yang daunnya hijau, bagus, cantik gitu ya, kita kan senang lihatnya gitu. Tapi kalau pohon daun-daun itu tadi sebentar kering, layu, jatuh. Kena angin, dia jatuh. Kena hujan, dia jatuh. Kelihatannya bagus, indah, tapi gampang rontok. Itu loh Kristen daun. Kita nggak boleh jadi Kristen daun. Kita harus jadi Kristen akar. Kristen akar itu adanya di bawah. Sering diinjek-injek. Tidak kelihatan, tapi ternyata lewat akar itu menopang pertumbuhan kehidupan pohon itu tadi sampai dia bisa berbuah. Jadi kita harus jadi Kristen akar. Nah, itu yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu. Pengenalan kita akan Tuhan akan menuntun kita untuk menjadi seorang Kristen akar yang tetap fokus pada rencana Tuhan akan panggilan hidup kita. Sehingga saya bisa diubahkan terlebih dahulu untuk bisa kelola talenta dengan maksimal dan berbuah maksimal. Satu lagi ayat yang terakhir, aku hari ini pakai ayat yang umum-umum aja. Galatia 2 ayat 20. Ada ayat paralelnya di Yohanes 12 ayat yang ke-24. Galatia 2 ayat 20 bilang, bukan lagi aku yang hidup, tapi dia yang hidup di dalam aku. Yohanes 12 ayat yang ke-24 bilang, sesungguhnya, ini juga perkataan Yesus ya Bapak dan Ibu, jadi ini penting. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah yang banyak. Bapak dan Ibu, orang yang fokus di dalam relasi dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Orang yang fokus pada pengembangan buah roh dan pengembangan talenta untuk Tuhan, dia akan mati bagi diri sendiri dulu. Egonya akan mati, kehendaknya akan mati. Sehingga yang ada di dalam dirinya adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan, cara Tuhan, dan itu yang akan terjadi. Pada saat orang mati bagi diri sendiri, itu bukan berarti kalau ada orang mengecewakan atau ada orang marah-marah gitu ya, bukan berarti nggak kepengen bales loh. Bukan berarti nggak kepengen marah balik loh. Tetap ada keinginan itu. Tapi bisa ya wis lah, cincailah, merem aja lah, ya udahlah biarinlah, mingkem aja lah, ya udahlah ampunilah, bisa seperti itu. Karena apa? Karena aku udah mati. Bayangin orang mati, ini Sheila orang mati. Orang mati kalau ditendang, kalau diludahin, kalau diteriakin maki-maki, responnya bagaimana? Orang mati kalau ditendang, diludahin, dimaki-maki, responnya bagaimana? Diem aja kan? Nggak akan bales kan? Nggak mungkin orang namanya udah mati terus atau dia bangun gitu terus bales kata-katain balik gitu. Enggak. Itu loh, hidup kita tuh harus kayak gitu. Jadi orang yang mati bagi diri sendiri. Sehingga keadaan di luarku yang mengecewakan aku, gak bikin aku marah, gak bikin aku tersinggung, gak bikin aku kecewa, gak bikin aku bales. Bisa cincai sama keadaan, bisa merem, bisa ngalah, bisa diam, bisa sabar, bisa mengampuni. Nah, di situ kita dibentuk.
mati bagi diri sendiri sehingga aku bisa menghasilkan buah roh dan mengelola talenta, uang, waktu, tenaga, kesehatan, pola pikir, akal budi, kesempatan, koneksi, kehidupan. Aku kelola itu semua dengan satu tujuan yang Tuhan taruh di dalam kehidupanku. Agar aku bisa berbuah jiwa. Dan buah jiwa itu harus baik. Siapa yang menjadi calon dari buah-buah jiwaku? Tengok kiri kanan. Siapa yang ada di keluargaku? Siapa yang ada di tetangga-tetanggaku? Lingkungan arisanku, lingkungan mama-mama sekolah, lingkungan pekerjaanku. Itu semua adalah buah calon dari buah pelayananku. Dan calon yang paling calon yang paling hot prospect yang paling utama adalah orang-orang yang paling menyebalkan di dalam kehidupanku, yang dikasih hati ngerokok-rembelong, yang ngomongnya kasar, yang suka iri sama aku, yang nggak mau dengerin aku, yang nggak sopan sama aku. Mereka itu adalah calon utama dari buah pelayananku. Jadi Bapak dan Ibu, kita belajar hari ini bahwa kita harus multiply. Dan ini adalah amanat agung dari Tuhan sendiri. Untuk bisa multiply dan menghasilkan buah yang baik, yang menghasilkan buah lagi, maka saya dulu yang harus berubah. Menghasilkan buah pertobatan, berubah, menghasilkan buah roh, komit pada komunitas untuk mendengarkan firman Tuhan dengan kerendah hatian, sehingga firman itu berbicara pribadi untuk mengubah saya. Tujuannya adalah untuk mengubah diri kita sendiri. Dan kita kelola bersama dengan talenta-talenta itu, sehingga kita bisa menghasilkan buah jiwa. Kata kuncinya hari ini adalah satu, fokus. Temukan apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupanku. Kenapa aku lahir di tahun ini? Kenapa aku lahir di keluarga seperti ini? Kenapa aku ada di rumah lingkungan keadaan seperti itu? Kenapa aku mengalami ini? Temukan itu. Cari jawabannya. Dan cari jawabannya di dalam Tuhan. Lewat masuk lebih dalam di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi seorang Kristen akar yang menghasilkan buah yang bagus. Tuhan Yesus memberkati. Aku kembalikan ke MC dan WL-nya. Terima kasih untuk Sila juga untuk firman Tuhan, firman-Nya yang sudah di-share untuk siang ini. Kita akan lanjut lagi dengan mungkin beberapa pengumuman yang bisa dibagikan ya. Cindy, mungkin ada pengumuman yang bisa di-share. Minggu depan kita akan bertemu lagi di jam yang sama dengan tema I Am Who I Am dengan Pater Robbie Wowor. Kepada teman-teman nanti seperti bulan kemarin akan isi lagi Google Form. Nanti link akan dikirimkan melalui email. Bila yang belum menerima boleh japri ke info di bawah ini, orang-orang di bawah ini. Atau mungkin boleh juga di-follow sosmednya kita di FB dan IG untuk semua info-info pembicara dan semua yang lain, foto-foto juga kami akan upload di sana. Mohon di-follow ya. Dan PA Bunda, mungkin saya sedikit pengenalan untuk PA Bunda Teresa yang baru hari ini bergabung bersama kami, bahwa PA Bunda Teresa sudah berdiri selama 12 tahun. Itu awalnya Sheila dan teman-teman saja, berlapan ya. Nah, sampai sekarang kita berempat, hanya berempat 12 tahun yang lalu. Sekarang member kita di grup WhatsApp kita aja ada sekitar 70-80 orang. Gitu. Bila teman-teman yang bersedia tetap bergabung bersama kami, silakan di-follow IG-nya. Nanti kita akan kasih info selanjutnya. Dan teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan bantuan doa, yang boleh dihubungi Ibu Catherine dan Ibu Evelyn di sini untuk nomor teleponnya. Dan untuk sementara ini PA Bunda Teresa kita memberikan banyak bantuan kepada
para buruh cuci yang sekarang ini sedang terkena dampak PHK, mereka sedang tidak punya pekerjaan. Jadi bantuannya kita, segala donasi kita berikan kepada mereka dalam bentuk bantuan beras. Untuk sumbangan boleh dimasukkan ke sini, mungkin boleh difoto juga. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita sama-sama berdoa untuk acara hari ini. Mari kita tutup dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul walau dalam PA online ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami untuk dapat semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu yang telah disampaikan oleh Sheila. Terima kasih Tuhan. Semoga kami semakin belajar taat kepada-Mu ya Tuhan, semakin setia dan semakin mengenal. Jangan sampai kami jauh daripada-Mu meskipun dalam keadaan seperti ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya apa yang kami alami, apa yang kami hadapi dalam masa-masa pandemi ini, kami percaya Tuhan, bukan Kau ingin menjatuhkan kami, bukan Kau ingin memberi pencobaan-pencobaan, tapi kami percaya Kau ingin mengangkat kami lebih tinggi-tinggi lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk semakin setia kepada-Mu ya Tuhan. Dan untuk Gisela, terima kasih, semoga Kau berikan hikmat dan pengetahuan yang semakin lagi untuk Gisela. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kebaikan yang seturut kehendak-Mu untuk Gisela dan keluarga. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir di tempat yang bersama kami di online ini. Semoga semakin banyak jiwa-jiwa yang ingin lebih mengenal-Mu ya Tuhan. Semakin pun mengenal apa yang Kau berikan agar semakin kami menjadi anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami selalu hal-hal yang terbaik dan seturut kehendak-Mu agar kami dapat berjalan di jalan dan sesuai semua dengan bimbingan-Mu. Terima kasih Tuhan, tuntun kami dan beri kami selalu kebaikan. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih Tuhan. Doa yang tak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.